Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Renantias dengan NIM 2019 Di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan dan Lokus Pengendalian terhadap Pengelolaan Keuangan pada Mahasiswa di Surabaya. Yang pertama yaitu pada latar belakang, pengelolaan keuangan yang baik dapat membawa individu untuk menentukan apa saja hal yang sangat penting atau mendesak dalam mengalokasikan dananya, serta menghindarkan pengeluaran yang tidak penting dan sampai tidak memiliki tabungan untuk masa depan. Pengelolaan keuangan yang benar ini akan menjadi tolak ukur untuk bertindak dengan memikirkan akibat yang akan terjadi. Tindakan dalam pengelolaan keuangan tanpa memikirkan konsekuensi akan berdampak buruk bagi kehidupan di masa depan. Pengelolaan keuangan mahasiswa merupakan cara seseorang atau mahasiswa itu sendiri untuk menggunakan harta yang dimiliki untuk kehidupan dan juga kebutuhan hidup masa kini serta di masa yang akan datang. Lalu itu literasi keuangan merupakan kemampuan untuk dapat mengambil keputusan dan menerapkan prioritas dalam mengatur keuangannya. Literasi keuangan yang baik dapat mendukung fungsi ekonomi serta kestabilan keuangan individu atau kelompok. Pengenalan mengenai literasi keuangan ini harus diberikan agar setiap individu dapat mengetahui dasar dalam pengelolaan keuangannya di masa yang akan datang. Pengenalan ini tidak hanya berpusat pada pengelolaan keuangannya saja, tetapi bagaimana cara agar individu atau kelompok tersebut dapat mengetahui cara menggunakan uang serta hartanya dengan bijak. Lokus pengendalian ini bisa diartikan sebagai suatu kepercayaan seseorang bahwa yang terjadi atau yang akan terjadi ini merupakan hasil dari keyakinannya bahwa dirinya ini menyimpan potensi besar dalam menentukan nasibnya sendiri, serta tidak memikirkan apakah lingkungan di sekitarnya ini mendukung atau tidak mendukungnya. Lokus pengendalian ini menjadi sangat penting karena individu ini dapat mengambil keputusan untuk tidak menggunakan uangnya serta hartanya secara berlebihan. Lalu pada slide selanjutnya terdapat kerangka pemikiran. Pada kerangka penelitian atau pemikiran ini terdapat beberapa variabel yang terdiri dari variabel bebas serta variabel terikat, di mana variabel terikat yang dilambangkan dengan huruf Y yaitu pengelolaan keuangan, dan juga variabel bebas yang dilambangkan dengan huruf X yaitu X1 literasi keuangan dan X2 yaitu lokus pengendalian, dengan masing-masing variabel yang memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, di mana pengaruh tersebut bisa positif dan juga bisa negatif. Dan kerangka pemikiran ini disusun untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pada literasi keuangan dan lokus pengendalian terhadap pengelolaan keuangan. Lalu yang selanjutnya terdapat variabel penelitian dan pengukurannya. Pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala Likert dan skala Likert yaitu variabel literasi keuangan dan lokus pengendalian terhadap pengelolaan keuangan.
dengan skor 1-5, yaitu yang pertama tidak pernah, lalu yang kedua kadang-kadang, yang ketiga sering, keempat sangat sering, dan 5 itu selalu. Baik, yang selanjutnya pada hipotesis penelitian, berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah disusun, terdapat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan yang ada di atas, yaitu yang pertama, pada H1, literasi keuangan ini berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan. Lalu untuk H2 yaitu lokus pengendalian berdampak secara signifikan dan positif terhadap pengelolaan keuangan. Lalu untuk H3, hubungan antara literasi keuangan dan lokus pengendalian secara simultan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan. Selanjutnya terdapat sampling, di mana populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa yang berkuliah di kota Surabaya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan judgment atau purposive sampling, karena pada pemilihan sampelnya berdasarkan dengan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu cepat, mudah, dan juga relevan dengan tujuan penelitian, serta memiliki tingkat generalisasi yang rendah. Berikut merupakan kriteria sampel pada penelitian ini, yaitu mahasiswa aktif serta telah memiliki pendapatan pribadi. Yang selanjutnya yaitu terdapat kisi-kisi kuesioner. Yang pertama, pada variabel penelitian demografi memiliki indikator yang pertama, yaitu terdapat indikator nama dengan item D1, kemudian indikator alamat dengan item D2, yang selanjutnya itu nomor handphone dengan item D3, jenis kelamin dengan item D4, usia dengan item D5, pendidikan terakhir dengan item D6, dan yang terakhir yaitu pendapatan dengan item D7. Yang kedua, pada variabel penelitian pengelolaan keuangan ini memiliki indikator proses perencanaan keuangan dengan item KI1, kemudian implementasi keuangan dengan item KI2, serta evaluasi keuangan dengan item KI3, dengan sumber Sinta dan Lestari 2019. Yang ketiga, yaitu pada variabel penelitian literasi keuangan, memiliki indikator pengetahuan tentang keuangan dasar dengan item LK1, lalu pengetahuan tentang tabungan dengan item LK2, pengetahuan tentang kredit LK3, pengetahuan tentang asuransi yaitu LK4, dan pengetahuan tentang investasi dengan item LK5 dengan sumber Iramani dan Lutfi 2021. Yang terakhir yaitu keempat, pada variabel penelitian lokus pengendalian ini lokus pengendalian memiliki indikator suka bekerja keras dengan item LP1, kemudian memiliki inisiatif dengan item LP2, selalu berusaha menemukan pemecahan masalah dengan item LP3, berpikir efektif dengan item LP4, dan yang terakhir mempunyai persepsi usaha harus dilakukan jika ingin berhasil dengan item LP5, dengan sumber yang berasal dari Kufron dan Risnawati 2014. Lalu slide selanjutnya, terdapat data dan teknik pengumpulan data. Nah, penelitian ini itu menggunakan data kualitatif berupa kuesioner. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei karena data didapatkan dari tangan pertama atau langsung dari responden. Data primer ini didapatkan dari survei melalui kuesioner online berupa Google Form. Pertanyaan pada Google Form ditunjukkan kepada responden yang akan menjadi responden sampel penelitian. Setelah itu, peneliti akan mengolah dan menganalisis data yang sudah terkumpul. Lalu, yang terakhir ini terdapat teknik analisis data. Penelitian saat ini menggunakan beberapa teknik
analisis data, yaitu teknik analisis deskriptif dan juga teknik analisis statistik. Yang pertama yaitu teknik analisis deskriptif, yaitu analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel penelitian yang telah terkumpul melalui pertanyaan yang telah diisi pada kuesioner yang telah dibagikan dengan media Google Form. Dengan perhitungan rata-rata atau mean, nilai minimum, nilai maksimum, serta nilai standar deviasi pada masing-masing indikator. Lalu yang kedua yaitu teknik analisis statistik. Analisis statistik yang digunakan merupakan analisis regresi linier berganda atau dapat disebut dengan multiple regresi analysis atau MRA. Analisis linier berganda adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui serta menguji pengaruh beberapa variabel independen atau bebas, yaitu literasi keuangan dan lokus pengendalian terhadap variabel dependen atau terikat, yaitu pengelolaan keuangan. Model MRA ini itu merupakan bentuk persamaan regresi yang dibuat untuk mengetahui persamaan serta hubungan antara variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen atau terikat. Lalu yang selanjutnya yaitu uji simultan F. Uji F ini digunakan untuk menguji serta mengetahui apakah variabel independen atau bebas secara simultan agar mengetahui apakah secara simultan dapat berpengaruh terhadap variabel dependen atau terikat. Uji F ini dilakukan agar apakah terdapat pengaruh pada variabel independen terhadap variabel dependen. Dan yang terakhir yaitu uji parsial atau uji T. Uji T ini digunakan sebagai cara untuk mengetahui atau menunjukkan apakah variabel independen atau bebas ini berpengaruh terhadap variabel dependen atau terikat. Uji T ini dilakukan dengan perbandingan antara T hitung terhadap T tabel dengan menggunakan kolom signifikan terhadap T hitung. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata serta pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.